Di awal film terlihat seorang dedek gemes SMA yang bernama Chaeyoung lagi jalan di lorong kelas. Roman-romannya nih, si dedek kawaii ini gak disukai tuh sama teman-temannya, men. Nah, usut punya usut. Ternyata nih dedek gemes abis kena DO dari sekolahnya gara-gara gelut sama beberapa murid lain, cowok. Karena hal itulah ayah Chaeyoung yang bernama Pak Yang daftarin Chaeyoung ke sekolah yang baru. Tapi berhubung salah satu guru di sana tahu tentang masalah Chaeyoung yang abis dikeluarin dari sekolah lamanya, guru ini memperingatkan Chaeyoung agar nggak bikin ulah yang sama di sekolahan ini. Pas perjalanan pulang abis mendaftar di sekolah yang baru, mendadak Pak Yang kebelet, men. Sambil nunggu ayahnya, Chaeyoung jalan-jalan deh ke taman dekat sekolah. Dia malah nggak sengaja ngeliat sekelompok murid yang lagi ngebully seorang murid cupu bernama Jonggu. Usut punya usut. Ternyata si Jonggu ini dibully cuma gara-gara nggak ngasih contekan pas ujian, men. Ya nyebelin sih emang. Nah, Dek Chaeyoung yang awalnya nggak peduli, akhirnya merekam aksi pembulian itu. Soalnya tindakan mereka udah terlampau kelewat batas, men. Ngeliat Dek Chaeyoung merekam aksi mereka memaksa Chaeyoung untuk ngasih ponselnya. Dan karena dicuekin si Dedek Gahar, mereka langsung nyerang Chaeyoung tuh. 볼터치 한번 해줄까? 깍지 날 뒤져 씨발. 이거 안 나? Wow, watermelon. Besoknya, Chaeyoung mulai masuk di sekolah barunya. Kok ya kebetulan dia satu kelas tuh sama Jonggu dan para murid yang mengeroyoknya kemarin. Pas jam sekolah kelar, Jonggu yang ngerasa berutang budi menemui Chaeyoung buat ngucapin makasih. Tapi belum sempat ngucapin, Dek Chaeyoung minta Jonggu pura-pura gak kenal dan nyuruh dia jangan pernah deket-deket lagi. Bukan muhrim. Soalnya Chaeyoung gak mau kejadian di sekolah lamanya bakal terulang kembali di sekolah barunya ini. Pagi hari berikutnya, Chaeyoung yang mau masuk ke kelas disamperin sama senior barunya yang bernama Saena. Saena yang rasa adik kelasnya ini gak hormat sama senior, udah siap ngasih pelajaran ke Chaeyoung. Tapi 나도 모르게 말이 짧아지네. nah le, pagar kemakan tanaman nih. Sepulang sekolah, Jonggu lagi-lagi nyoba ngedeketin Chaeyoung nih ceritanya. Jonggu bilang kalau dia pingin banget bisa berantem kayak Chaeyoung biar bisa lindungin ibunya yang sering didatengin preman di warungnya. Ya, karena kasihan, akhirnya Chaeyoung ngajak Jonggu menemui ayahnya. Jadi gini, men, ayah Chaeyoung ini ternyata punya dojo karate dan dia adalah master karate di situ. Dan kayaknya sih emang cuman satu-satunya. Lawang dojonya aja kayak gitu, nggak meyakinkan. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Chaeyoung minta uang jajan nih ke ayahnya. Dan karena bapaknya ini nggak punya duit, Chaeyoung cuma dikasih permen, men. Buset, antara ngirit sama pelit nih. Tapi malum sih, dojo ayahnya emang nggak ada murid sama sekali. Akhirnya, Jonggu mendaftarkan diri untuk latihan di dojo itu. Geser ke tempat lain, Saena lagi ngadu ke Haeseong dan Jin Hyuk atas kejadian yang menimpanya kemarin. Kebetulan, Haeseong dan Jin Hyuk ini adalah dewan siswa di sekolah ini, atau bahasa gaulnya OSIS. Karena aduan dari Saena, Chaeyoung dipanggil ke ruang OSIS untuk menemui Jin Hyuk yang merupakan ketua OSIS. Tapi tiba-tiba Saena sama Haeseong nongol tuh. Ternyata mereka berencana ngasih pelajaran ke Chaeyoung dan terjadilah perang capek-capekan antar dua dedek gemes. Tapi begitu Chaeyoung ngomong kalau dia kemarin cuma pengen nyelamatin Jonggu yang dibully gara-gara gak ngasih contekan, akhirnya Haeseong melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi daripada nanti dia malu jika ketahuan membela orang yang salah. Soalnya dia sadar kalau perbuatan anak buahnya sungguh tidak terpuji dan tidak sesuai dengan pelajaran PKN. Hari demi hari pun berlalu. Jonggu terus melakukan latihan karate sepulang sekolah, sampai-sampai di sekolah pun dia masih ngerasain pegelinu, encok, dan rematik di sekujur tubuhnya. Kurang air deh kayaknya. Tapi untungnya Jonggu sekarang udah mulai akrab nih sama dedek Chaeyoung. Ihir.
Di suatu malam, para OSIS ngadain party untuk menyambut kembalinya seseorang bernama Gang Bae-sik. Tapi kayaknya Haeseong gak menikmati pesta itu, men. Terus dia pergi ke belakang sama Jin Hyuk. Perdebatan mereka pun tiba-tiba pecah pas Haeseong tahu kalau Jin Hyuk mau gabung sama sebuah gangster. Besoknya, Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai Sang Jin. Pertemuan itu membicarakan kalau Jin Hyuk mau bergabung dengan gengnya. Terus, Sang Jin juga langsung menemui Haeseong untuk mengajak gabung juga. Tapi Haeseong nolak, soalnya dia nggak mau jadi anak berandalan. Maunya jadi santri pondok Ramadan, kayak Cak Seto. Lanjut, lagi-lagi Jonggu diganggu sama teman-teman kelasnya. Mereka mau ngebawa dia ke ruang OSIS buat ngasih pelajaran. Untungnya tapi cuma halu. Aslinya ya tetap aja lemah gemulai. Terus tanpa sengaja Haeseong lewat dan mergokin kejadian itu, men. Lalu segera menyelamatkan Jonggu. Tapi ngelihat pahlawan kesialan juga nggak berdaya, Jonggu hanya bisa pasrah, men. Sampai tiba-tiba Chaeyoung muncul dan Haeseong yang ngelihat ilmu kanuragan Dedek Chaeyoung jadi makin tersepona tuh. Setelah kejadian itu, Haeseong akhirnya ikut bergabung di dojo milik ayah Chaeyoung. Alasannya sih simple, biar bisa modusin si Dedek Gar Chaeyoung. Lagu lama. Tapi sialnya Dek Chaeyoung ini agak risih Haeseong nyempil di dojo ayahnya. Soalnya Chaeyoung tahu kalau Haeseong adalah bagian dari kelompok anak-anak yang suka melakukan bullying di sekolahnya. Suatu ketika, dua berandalan di kelas Jonggu lagi ngebully anak yang lemah lembut. Jonggu yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan emosi dan mencoba untuk melawannya. Tentu aja. Dan dari sinilah Jonggu memohon ke ayah Chaeyoung untuk melatihnya lebih cepat lagi, biar dia bisa cepat jadi lebih kuat. Kayak Cak Seto. Iya, kuat nahan malu. Jonggu pun akhirnya diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba Haeseong yang udah lama gak ikut latihan nongol, men. Dengan antusiasnya, hari demi hari mereka lalui dengan berlatih karate penuh semangat. Bahkan hubungan mereka bertiga pun makin hari makin dekat. Haeseong juga masih usaha biar bisa lebih dekat sama Chaeyoung. Tapi karena malu dan pasti ditolak kalau ngajak Chaeyoung jalan cuma berdua, Haeseong akhirnya ngajak Chaeyoung dan juga Jonggu buat jalan. Sampai sepulangnya dari bermain, Jonggu ngajak makan di warung tahu campur emaknya. Terus ngenalin mereka berdua sama emaknya itu. Nah, ibu Jonggu seneng banget tuh ngeliat kalau Jonggu sekarang udah punya temen. Manusia lagi. Biasanya kan temennya cuma sabun. Keesokan harinya, Jin Hyuk ngebahas kalau sekolah ini sekarang udah jadi bagian dari geng Sang Jin. Dan karena Haeseong tahu kalau Jin Hyuk juga ikut gabung sama geng Sang Jin, jambak-jambakan pun tak terhindari. Gak lama, Jin Hyuk nyamperin Saena buat menegosiasikan sebuah rencana. Jin Hyuk ini nganggep perubahan sikap Haeseong adalah pengaruh dari Chaeyoung. Karena itu, Jin Hyuk pingin ngabisin Chaeyoung. Tapi ya, karena Jin Hyuk ini takut babak belur kalau ngelawan Chaeyoung, kong kali kong lah Jin Hyuk sama Saena buat ngeracunin Dek Chaeyoung. Harapannya sih kalau mereka berhasil nyingkirin Dek Chaeyoung, ntar Haeseong mau balik ke Saena lagi. Dengan alasan sepele itulah, Saena akhirnya mau nerima tawaran licik Jin Hyuk itu, men. Maklum lah ya, wanita emang racun dunia. Rencana pun dimulai.
Saena ngajak Chaeyoung bertemu di ruang OSIS dengan alasan mau minta maaf karena selama ini udah berbuat jahat ke Chaeyoung. Saena juga nyiapin teh yang sebelumnya udah dicampur dengan racun. Mereka berdua pun ngobrol santuy. Saena juga curhat kalau dia tuh suka banget sama Haeseong, tapi si Haeseong udah nolak dia. Ngedenger itu, Chaeyoung bilang kalau Saena sebenarnya kelihatan sangat serasi sama Haeseong. Nah, karena sikap Chaeyoung yang sangat baik itulah, Saena jadi nggak tega pas Chaeyoung mau minum teh. Karena geram sama ulah Saena, Jin Hyuk datang dan langsung menampar Saena. Lalu tiba-tiba geser ke Jonggu yang mau pulang sekolah. Waktu itu dia dengar dari teman kelasnya kalau Chaeyoung ditangkap sama Jin Hyuk. Jonggu buru-buru ngasih tahu Haeseong tuh. Akan tetapi, namanya juga film berantem ya kan. Mereka berdua dihadang gang Baesik dan anak buahnya di lapangan basket. Bisa dipastikan berantem. Walaupun sampai babak belur, Haeseong dan Jonggu berhasil menang tuh. Tanpa buang waktu, mereka berdua segera cabut ke ruang OSIS. Mereka ngeliat Chaeyoung yang lagi diikat, men. Jin Hyuk nyuruh Haeseong untuk berlutut di hadapannya kalau enggak pengen ngeliat Chaeyoung dijailin sama dia. Haeseong mau nggak mau nurut tuh. Bahkan dia juga nggak ngelawan pas Jin Hyuk menendangnya habis-habisan. Karena nggak tega, Jonggu mencoba ngelawan Jin Hyuk dan tentu aja tapi ternyata Jonggu sengaja jadi umpan biar Haeseong bisa ngelepasin ikatan Chaeyoung. Bener aja men, Chaeyoung yang udah nahan amarahnya sampai jadi bisul akhirnya ngelampiasin ke Jin Hyuk. Beberapa waktu pun berlalu. Lucu ayah Chaeyoung udah mulai banyak yang berlatih nih men. Ya walaupun cuma seorang wanita sama anak kecil sih, lumayan lah ya. Soalnya kan film udah kelar. Mas, bangun mas. Filmnya udah habis. Kontrakan saya kan cuma sampai beduk subuh. Merinding disco.